Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa amarna bil ittihadi wa silatil arham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil khalqi wal bara wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira amma ba'du. Sebelum dimulai, ini audio ini bisa ditangkap, bisa mereng saja, bisa ya. Sebelum kita mulai, karena tadi saya coba mungkin ada MC-nya, jadi mari kita buka pertemuan di kesempatan pagi hari ini dengan tawassul Fatihah terlebih dahulu. Dan sebenarnya idealnya itu saudara tidak masuk ke masjid sebelum saudara dan duduk sebelum saudara sholat 2 rakaat dulu tahiyatul masjid. Tadi ada yang sholat tahiyatul masjid enggak? Cuma 2 rakaat berapa menit itu. Jadi itu sebaiknya masuk masjid, ini untuk ta'lim ya, dalam rangka ta'lim. Jadi sholat 2 rakaat itu cukup sudah. Tahiyatul masjid, menghormat kepada masjid ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jamil anbiya wal mursalin wa alihi wasallam tabi'in. Thumma ila arwahil a'immatil mujtahidin wal awliya wa syuhada wa sallallahu yuqaddisu anhum fil jannah wa yu'li darajatihim fiha wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ثم لآبائنا وأمهاتنا والمشايخنا والمعلمين ومن علمنا بالحقوق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن ظلمنا وأسأنا إليه بشفقة قلوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وحسن إلى جميع الأرواح مؤسس البقايا أشرف المسلمين وأصولهم وفروعهم من شيء غفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم وجعل جنة مأواهم ونفعنا بهم وببركاتهم وبأسرارهم وبأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير yang saya muliakan seluruh jajaran Dewan Masyayikh dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren An-Nuqayyah, yang saya muliakan, yang saya banggakan seluruh jajaran pengurus SMA An-Nuqayyah, mulai dari kepalanya sampai pada pengurus OSIS. Yang saya muliakan, yang saya banggakan seluruh siswa kelas akhir ya, siswa kelas akhir SMA An-Nuqayyah yang tentunya insya Allah berbahagia, atau mungkin sebagiannya juga ada yang sedang galau setelah SMA ini mau melanjutkan kemana ya. Ada yang galau ya. Ya hanya saja kalau saudara merasa galau karena tujuannya atau mungkin langkah-langkah ke depan saudara masih belum jelas, itu tidak perlu berkecil hati, karena yang galau, yang sedang bimbang ini bukan hanya saudara sendiri. Jadi banyak orang se-Indonesia itu tapi mungkin merupakan galau semua. Anak-anak kelas akhir itu mungkin banyak yang galau. Nah karenanya saudara tidak sendiri. Yang penting bahwa yang pertama, bahwa mari kita bersyukur terhadap keadaan kita apapun adanya. Karena alhamdulillah saudara sudah diberikan kesempatan untuk belajar di An-Nuqayyah, di SMA An-Nuqayyah selama mungkin kurang lebih 3 tahun ini, atau mungkin ada yang 6 tahun kalau dari MTS An-Nuqayyah. Itu merupakan suatu rahmat Allah yang wajib kita syukuri. Karena ya bersyukur itu sudah disampaikan oleh Allah bahwa orang yang bersyukur merupakan tanda orang yang beriman, dan Allah menjanjikan akan
La in syakartum la azidannakum. Kalau kafir, kalau kufur terhadap nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Nanti ya dapatkan siksa, dan siksa saya itu sangat pedih. Begitu, itu merupakan pesan Allah dalam Al-Qur'an. Kemudian kesehatan dan kesempatan. Saudara, saat ini utamanya diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir ke tempat ini, kesempatan sampai siswa kelas akhir di kesempatan kali ini saudara sudah menjalani apa ini namanya? Ini kegiatan tidak ada judulnya ya, jadi hanya temanya saja. Tapi ini semua pembekalan untuk siswa kelas akhir ya, hanya memperkokoh nilai-nilai keanuqaihan. Ya, dalam ada yang panitianya, kalau di sekolah yang lain ada yang namanya siska, siswa kelas akhir, atau mungkin di tempat yang lain ada istilah-istilah yang lain, dan biasanya membentuk kepanitiaan tersendiri untuk kebutuhan mereka. Ya, alhamdulillah ini sudah kelas akhir, dan bagi saudara tentunya akan melanjutkan kehidupan. Mungkin ibarengi odi ya. Ya, karena kita harus yakin bahwa kita ini pasti mati. Ya, kapan di mana itu tidak tahu. Karenanya kapanpun dimanapun kita harus selalu siap dalam kondisi yang terbaik untuk kembali ke hadirat Allah. Karena Allah sudah titipkan software dan hardware yang baik untuk saudara. Ya, artinya fisik, tapi ini kan sehat tapi ya. Mulai dari indera saudara, mata saudara, penglihatan saudara kan bisa melihat wajah dunia yang hitam, yang warna-warni ya, tidak hanya hitam putih ya. Beda si buta warna ya. Alhamdulillah. Terus mulut saudara semuanya bisa bicara, telinga saudara semuanya berfungsi, dan yang lain-lain, organ-organ tubuh yang lain. Itu merupakan amanah dari Allah, termasuk juga budi kita. Nah, ini bersyukur terhadap iman dan Islam yang diberikan oleh Allah. Ini ki andi keimanan kepi ya, andi keislaman kepi. Iya, walaupun tingkatannya itu berbeda. Ya, mungkin bodoh se cek kuatah, mungkin bodoh se menengah, mungkin bodoh se cek lemah nah. Saya melanggaran itu biasanya lemah imannya ya tandanya. Saya lakukan tak masuk itu mungkin juga sedang lemah imannya, karena kurang mengerti terhadap tujuan bahwa diutusnya saudara ke pondok ini untuk apa. Nah, itu utamanya adalah iman dan keislaman kita. Nah, kemudian rahmat-rahmat yang lain berupa akal budi ya, berupa akal saudara, berupa hati saudara yang percaya terhadap kebenaran Al-Quran, yang percaya terhadap yu'minunal bil ghaib, percaya kepada hari akhir, percaya kepada alam barzakh, percaya kepada adanya surga dan neraka. Itu semuanya ghaib, belum saudara alami. Nah, itu merupakan kecerdasan, merupakan anugerah dari Allah bahwa saudara itu punya hati yang melampaui akal, rasionalitas, dan pikiran saudara. Tapi kan part aja ya, bahwa karena ilmu saudara mungkin yang mengantarkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam sejarah yang ditulis para ulama, kaul ulama, akhirnya saudara percaya terhadap kebenaran adanya surga dan neraka. Nah, karenanya keimanan itu seorang maka akan diantarkan oleh ilmunya. Walaupun tidak semua ilmu itu tentu bisa mengantarkan, tidak. Itu hanya wasilah ya. Ilmu itu hanya wasilah, hanya perantaraan. Beda orang yang seandi ilmu pinter, punya banyak teori, merekam banyak teori, hanya saja belum terinternalisasi di dalam keyakinannya. Kita yakin, atau kita ya menjadi keyakinannya. Dan ada yang orang sudah meyakinnya tapi masih belum berwujud nyata dalam perbuatannya secara fisik. Ya, disitulah Islamnya sebenarnya, dari keyakinannya iman, kemudian Islam itu berwujud dalam surah apa aja sesuai dengan tuntutannya. Surah menghormat ke gurunah, ke orang tuanya, itu sesuai dengan tuntunannya.
itu sudah ada semuanya. Itu syariat ya, itu agama itu seperti itu. Nah kemudian juga anugerah yang ketiga, nafsu. Nafsu ini walaupun ya maksud saya merupakan pepareng dari Allah, dan itu yang akan menguji kita selamat, kita pecah atau kita celaka. Itu seringkali kita digoda dengan nafsu itu, tapi itu sudah pepareng dari Allah. Kalau kita mau menanggalkan nafsu, ya mungkin kita akan menjadi nyaris seperti malaikat gitu. Nah karenanya 3 komponen itu merupakan amanah dari Allah di samping yang fisik. Jadi bagaimana saudara lahir dan batin sudah diberikan yang terbaik oleh Allah, kemudian nanti saudara akan kembali kepada Allah, harus mengembalikan juga dengan yang sebaik-baiknya. Tak guna tambah umurah, guna tambah tusana. Tapi dari amal juga harus bertambah. Keimanannya, keislamannya semakin kokoh. Nah itu berarti amanah. Nah itu semua harus disyukuri. Gusti Allah medebu dalam surat Yusuf ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu min rauhillah. Ini potongan dari ayat ya. Wala tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah ilal qaumul kafirun. Jadi Allah itu masih punya sekian banyak rahmat yang siap diberikan kepada kalian semua, kalian semua. Dan itu rahmat-rahmat Allah itu bisa ya tak terbayangkan, dan ya mungkin masih belum ada dalam berbagai bidang tentunya. Dan Allah itu menyamakan orang yang kufur terhadap nikmat itu, orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah sama dengan orang yang kafir. Jadi orang yang al-ya'is sama dengan orang yang al-kufru, orang yang punya kekafiran. Orang yang putus asa sama saja dengan orang yang kafir. Karenanya Tuhan itu di samping apa yang sudah saudara nikmati itu rahmat Allah, min rauhillah itu ya, masih ada rahmat-rahmat Allah yang siap diberikan kepada saudara. Rahmat yang lain ya tidak terbayangkan mungkin, atau ada yang menjadi cita-cita saudara. Saudara misalnya yang jurusan IPA ingin menjadi ahli di bidang biologi, bidang kimia, ahli matematika dan yang lain-lain, menjadi profesor doktor di bidangnya. Itu merupakan hal yang mungkin apa mustahil? Mungkin kan? Iya. Nah tentunya dengan apa bersyukur dan tidak pernah patah semangat bahwa tujuan-tujuan itu, keinginan-keinginan, cita-cita itu tuh pasti atau bisa, mungkin, paling tidak mungkin itu bisa saudara raih. Yang jurusan sosial mungkin ingin menjadi ahli ekonomi, ingin menjadi ahli sosiolog, ingin menjadi ahli pendidikan, ingin menjadi psikolog dan yang lain-lain. Itu juga saudara menjadi ahli profesor doktor di bidangnya, itu juga merupakan hal yang mungkin. Tapi jangan pernah berputus asa, karena rahmat Allah itu masih banyak yang siap diberikan kepada saudara. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah kafir terhadap rahmat Allah. Ya tinggal bagaimana kita semua itu bisa bersyukur dan bisa penuh harap bahwa dengan ar-raja, dengan harapan, dengan optimisme bahwa Tuhan masih punya banyak, yang maha kaya, yang maha adil, itu punya banyak rahmat yang siap diberikan kepada saya. Tinggal kita semua bagaimana pantas menjadi hamba Allah, pembatas dari Gusti Allah menjadi kabulan. Insya Allah diberikan rahmat-rahmat dan menjalani sunatullahnya. Ya mun misalnya terus dia profesor doktor di bidang ilmu kimia misalnya, pas orang yang nampun dukun tedung loh, ya itu kan tak ajaran lagi sunatullah itu. Kemungkinan bodoh dan bodoh. Tapi mau rajin aja, rajin sholat jamaah dan yang lain-lain, ngambri barokah, itu mungkin itu sudah sunatullah, sudah di jalurnya. Tapi pun selako tedung loh ya itu mungkin melawan sunatullah, bahwa orang yang pinter itu nampu ajar kan begitu kan, itu dilawan. Hadirin rahimakumullah, ini tema ini ya baru dibuka tadi.
walaupun sebenarnya sudah diingatkan beberapa saat yang lalu. Ini temanya akhlak dalam berpolitik ya. Saudara, ini paling tua ini usianya berapa? 17, 18? Ada yang 19? Termasuk bak senior itu. Ada yang pernah ikut pemilu berarti sudah ya? Sudah ada ya. Ya, cuma saya yakin rata-rata atau sebagian besar di antara saudara itu semuanya mungkin mayoritasnya belum pernah ikut pemilu. Nah, ini untuk mendekatkan politik dengan An-Nuqayyah itu tidak mengenal yang namanya apa? Yang namanya golput ya, golongan putih ya. Seringkali orang itu karena pilihannya dalam berbagai pemilu, apakah mele kelebun, apakah mele calon legislatif, apakah mele bupati, apakah mele gubernur, mele presiden, seringkali tak cocok ke Ebra. Seringkali orang punya dalih bahwa tidak memilih merupakan pilihan. Nah, itu sudah tidak cocok itu dengan mazhab An-Nuqayyah. Mazhab An-Nuqayyah itu melarang yang namanya golput. Melarang golput. Jadi kalau dalam konteks kepemimpinan, ada misalnya dalam waktu dekat ini ya, itu akan ada pemilu presiden dan pemilu legislatif. Insya Allah bulan 14 Februari tahun 2024. Itu pastikan saudara yang sudah punya hak pilih, ya kalau saudara nanti bisa mengupayakan sekarang yang sudah cukup usianya, itu bagaimana saudara punya KTP atau cara lain sehingga pada pemilu itu tanggal 14 Februari 2024 itu saudara pastikan semuanya bisa memilih, bisa menentukan suara saudara. Nah, apa pentingnya? Seringkali juga orang melihat bahwa politik itu najis, politik itu apa yang lain-lain ya. Ya itu satu pandangan. Tapi kalau menurut kami, An-Nuqayyah itu dari dulu sudah berpolitik karena menganggapnya bahwa politik itu merupakan agama juga. Timun beda orang yang mau cak politik itu benih agama, politik itu kotor, itu mungkin kita ngerti ke politik. Jadi di dalam kitabnya dari pandangan Al-Ghazali misalnya yang dia anut An-Nuqayyah ternyata itu bahwa menentukan imamah atau pemimpin itu merupakan kontribusi kita semua bagaimana menyumbangkan ketertiban dunia ya dalam skop yang memilih kelebur ya ketertiban bisa, memilih bupati ya ketertiban di kabupaten, kalau pilih gubernur di provinsi, kalau pilih presiden ya senegara. Jadi agar tertib apanya ya, tertib semua dalam kebijakannya. Politik itu ya policy ya, dengan kebijakan. Bagaimana kebijakan di berbagai bidang itu semuanya bisa ditertibkan. Nah, karenanya kemudian di dalam Islam kita kenal. Jadi ini kalau orang ini bisa dijadikan jawaban bagi orang-orang yang berkeyakinan bahwa politik itu bukan agama. Ya kalau saudara kecewa dengan para politisi itu oknum saja. Sebenarnya tujuan politik itu sebenarnya haruslah baik. Karenanya itu Islam itu punya kepentingan terhadap politik untuk ketertiban itu tadi. Jadi karenanya umat Islam yang melek politik itu dibutuhkan. Umat Islam yang bodoh terhadap atau tidak melek politik itu justru tidak bisa berkontribusi terhadap ketertiban dunia sesuai dengan tingkat kisah sampai tingkat negara, bahkan mungkin setunya. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam kita kenal ya, maqasidus syariah. Jadi ada tujuan-tujuan mengapa agama juga, bahwa mengapa politik itu juga dianggap agama. Nah, saudara mungkin juga pernah ngaji ya, ada hifdzuddin. Jadi ada lima. Bagaimana kita dengan politik itu juga bisa menjaga agama. Kan ada hifdzuddin, hifdzun nafs, hifdzul mal, hifdzun nasl, dan apa yang lagi? Ilmu hifdzul akal. Itu
5 poin itu yang menjadi maqasidus syariah. Nah, dalam konteks ini bisa dibayangkan misalnya hifdzuddin ya, bagaimana menjaga agama. Bisa dibayangkan seandainya pendiri agama atau mungkin pendiri negara ini, pendiri agama ini, pendiri negara ini itu tidak ada orang Islam, mungkin Pancasila itu tidak akan seperti itu, atau mungkin bahkan tidak akan ada Pancasila. Masih hafal Pancasila? Gambarnya Garuda, ada 5 logo di sana ya. Yang tengah itu logonya apa? Bintang. Ya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu bisa dibayangkan kalau di Jerman mungkin yang tidak berbasis agama, atau mungkin juga di Inggris atau di Amerika itu tidak perlu tentang agama. Agama dianggapnya ya tidak usah diatur-atur negara. Tapi justru karena ada orang-orang Islam di sana, di pendiri negara ini, maka diciptakanlah dasar ideologi bernegara itu Pancasila. Karena muncul ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mun beda orang ateis itu koduna nyengla dari Indonesia. Karena Indonesia itu punya dasar ideologi adalah Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dimensinya dimensi vertikal ya. Kemudian itu juga orang-orang agama kan yang menyusun itu, makanya masuk ke dalam negara, dasar-dasar ideologi negara kita. Jadi karenanya kemudian Indonesia itu ya orang zina itu tak boleh, ya karena itu melanggar agama. Nah itu makanya ada perjuangan politik, bagaimana orang zina itu apapun bisa dijerat. Itu diskusinya udah panjang. Bagaimana orang menikah itu harus sah secara agama. Bagi yang beragama Islam ya Islam, bagi agama Kristen mungkin agama yang lain juga sesuai dengan agamanya. Jadi situlah agama masuk ke negara. Atau undang-undang apa yang lain yang banyak perjuangannya, undang-undang pornografi. Kalau di Jerman, di negara yang tidak didasari oleh agama atau negara ateis ya, itu maka tak ada hanya agama itu ya hanya ada di tikar sembahyang kita. Badan nang bungkon lebih tiba agama. Jangan dibawa ke sekolahan atau oleh sambil apa ke negara, ketika ke ruang kerja tidak boleh bawa agama. Jadi agama pun icang kaki bungkon. Itu kalau tidak orang mau berzina ya karep pas sudah, si penting tak rok-erok. Kan begitu kan? Karena sudah tidak punya dasar agama. Orang mau mabuk, tidak apa-apa. Mau mabuk di jalan juga tidak apa-apa. Yang penting tak rong-erok orang. Selagi tak rong-erok orang itu oleh. Nah itu kalau negara tidak berdasarkan agama, tidak diatur oleh agama atau mungkin oleh orang-orang yang beragama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu juga porsinya, dimensinya kalau tadi ketuhanan vertikal, kemanusiaan itu berarti horizontal. Artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita punya pandangan yang adil terhadap. Nah makanya di An-Nuqoyah ini kan termasuk lembaga pendidikannya itu merupakan lembaga pendidikan yang inklusif ya, ini yang terbuka. Itu demi keadilan juga. Karena An-Nuqoyah punya pandangan bahwa cara pandang saya itu harus adil terhadap semua santri, dan dengannya kemudian saya mengatur semuanya harus berkeadilan. Dan beradab itu akhlakul kalimah gitu yang kita adopsi. Jadi karenanya kemudian di sekolah yang inklusif ini ya beda saya mesken, beda saya soki gitu. Jadi masuk saya sama satu kelas. Kalau di sekolah-sekolah luar mungkin SPP-nya larang, ya mungkin pun hanya menyaring orang yang sesoki saja. Ya itu kan tidak berkeadilan ya dalam satu sisi ya. Karenanya semangat An-Nuqoyah ingin berkeadilan dalam pendidikan ya semesken ya dari pengguna sekolah, sesoki ya pengguna sekolah. Orang yang IQ-nya mungkin rendah dan yang IQ-nya bahkan sampai jenius ya oleh sekolah juga. Ya An-Nuqoyah bisa ibu bolong juga. Nah itu artinya An-Nuqoyah mengakomodir berbagai kondisi latar belakang sosial ekonomi, bahkan secara latar belakang kemanusiaannya itu semuanya bisa diakomodir. Itu
yang saya tangkap tuh berkeadilan itu juga seperti itu dalam versi An-Nuqayah. Mungkin orang-orang lain sekun mele orang-orang yang sebentar sekolah anak, ya itu juga punya dalil juga ini berkeadilan. Mun orang sejenius tak bisa bolong bi orang se idiot, maka engkau pun membolong orang se terpinter haus, hanya yang pandai-pandai saja yang mau saya terima. Makanya ya tes dengan sekian banyak tes oban lulus masuk. Nah itu juga mungkin mereka punya dalil. An-Nuqayah juga punya dalil. Ya, yang penting itu melaksanakan bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya dan selanjutnya ya sudah bisa dibaca ya, sudah bisa dibahas. Semua Pancasila itu sudah yang merumuskan adalah agama. Artinya kepentingan agama, bagaimana agama itu bisa mewarnai sampai kepada tata kelola negara ini. Itulah politik. Demi ketertiban dunia, demi ketertiban negara, sampai dekat desa, sampai dekat kampung. Hadirin rahimakumullah, kalau ya di An-Nuqayah ini dulu ketika zaman Orde Lama itu masyayikhnya ada yang terlibat, ya banyak yang terlibat dalam partai politik. Kalau dulu itu yang merupakan Majelis Syura Muslimin Indonesia, Masyumi, itu merupakan rumah besar umat Islam. Jadi dimin pada partai saya hanya Masyumi. Itu orang Islam apolong di sana semuanya. Tapi kemudian di era berikutnya termasuk NU juga ada di dalam Masyumi dulu. Tapi kemudian berikutnya partai NU itu kemudian keluar dari Masyumi dan muncul banyak partai-partai yang lain. Ya di An-Nuqayah ini Masyumi termasuk mbah saya itu masih Masyumi. Masih Masyumi. Ya tak kejapok ke partai berikutnya, ke PBB, Partai Bulan Bintang, atau mungkin Partai Persatuan Pembangunan, tak kejapok karena wafat tahun 59, masih belum lahir. Ada juga yang partai NU di An-Nuqayah. Ada dulu karena guru ketebuiran, ada yang ngereng PKU atau PNU gitu. Dan partai-partai, dan semuanya partai-partai Islam. Akhir-akhir itu kemudian ada yang ngereng PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Semuanya itu partai hijau ya, partai Islam. Jadi An-Nuqayah ini Islam ya, partai hijau. Tak nangkep ke partai saya selain itu. Di era Orde Baru itu, di era Pak Harto, itu kemudian disimpulkan dari partai-partai sebanyak, mulai zaman yang lalu, zaman Orde Lama, disimpulkan menjadi hanya 3 partai. Partai apa? Belum berdepena. Ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Belum ada PDIP, PDIP nah. Dulu itu yang awal itu masih PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Dan kemudian ada Golkar, saya tak ngaku partai kan, tapi golongan karya. Dan kemudian yang ketiga itu ada Partai Persatuan Pembangunan. Logonya itu Ka'bah, sempat keti bintang seperti di Pancasila itu, tapi kemudian Allah boleh jadi Ka'bah. Ketika dulu penguasa itu tidak memperkenankan berasas Islamnya. Jadi kalau sejarahnya P3 itu dulu kan berasas Islam, kemudian pernah di kekuasaan Orde Baru dulu pernah tidak memperkenankan ada partai politik yang berasas Islam, tapi harus berasas Pancasila, yoba di Pancasila, logon di bintang. Dan kemudian akhirnya kepemimpinan berikutnya memperkenankan oleh asas Islam, ya Islam boleh, logonya Ka'bah boleh. Nah, semua umat Islam di era Orde Baru itu apolong kapineng ya kira-kira secara umum sebagai rumah besar umat Islam di Partai Persatuan Pembangunan dan P3. Ada yang di Golkar ya mungkin seterusnya ke penguasa, karena yang berkuasa ketika itu Golkar, Pak Harto dan ya rezimnya ketika itu. Umat Islam masuk ke Golkar ya mungkin melonis manis kekuasaan. Di PDI dulu masih belum ada perjuangannya ya, PDI saja, Partai Demokrasi Indonesia.
Di PDI itu mungkin lebih sekoni umat Islamnya. Ya karena ya kalau istilahnya dulu itu di tahun ketika dijadikan 3 partai di tahun penyederhanaan itu. Jadi itu fusi dari berbagai partai-partai, jadi dari partai-partai sebelumnya. PDI, Partai Demokrasi Indonesia, itu merupakan fusi dari 5 partai yang ada sebelumnya. Jadi 5 partai sebelumnya itu erantep jadi setong PDI ya. Jadi agar saudara tahu identitasnya, agar dalam berpolitik kita bisa memahami partai politik dengan identitasnya. PDI itu merupakan fusi atau gabungan dari partai-partai dari 5 partai. Jadi beda 5 partai seerantep jadi setong PDI ketika itu. PDI itu lahir pada 10 Januari tahun 1973. 10 Januari ya, 10 Januari 73 itu PDI lahir. Itu merupakan gabungan dari partai politik. Di dalamnya ada apa? Ada Partai Kristen Indonesia. Ya, mak tahu ya. Ada Partai Katolik Indonesia. Kristen dan Katolik itu gitu ya. Mun Katolik itu ya klasik. Mun Partai Kristen itu berarti Protestan. Partai Kristen anyaran. Jadi Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik Indonesia itu ada di dalam PDI. Kemudian juga ada Partai Murba, Musyawarah Rakyat Banyak. Ada juga IPKI ya, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Itu yang ada lagi partai apa setengah lupa ya. Itu ada 5 partai yang fusi kemudian bergabung menjadi berarti PDI. Oh, ada PNI satunya ya, Partai Nasionalis Indonesia. Partai Nasionalis ini Indonesia itu penganutnya itu banyak, penganut mazhab Marhain. Marhainis itu tokohnya adalah Soekarno. Ya, Marhain itu biasanya juga didekatkan dengan PKI, Partai Komunis Indonesia. Sebelumnya itu kan beda PKI, beda PNI juga, tapi erantep tapi ya jadi PDI. PNI, Partai Murba, IPKI, dan kemudian Partai Kristen dan Partai Katolik. Ya itu saudara bisa cari itu jadi agar saudara tahu identitasnya bahwa PDI itu seperti itu. Sementara yang Golkar ya Pakun Golkar itu. Kemudian yang P3 itu merupakan fusi atau gabungan dari 4 partai Islam. Jadi partai alhamdulillah ya sekarang ki beda ya yang P3 ya. Saya hanya Golkar Pakun beda sekarang Golkar. PDI sudah ada jadi PDIP. Nah, PDIP itu PDIP asluhu PDI ala wazni Megawati. Nah, kembali lagi bahwa P3 Partai Persatuan Pembangunan itu fusi dari 4 partai Islam ya. Jadi identitasnya Islam tepi. Jadi erantep partai Islam 4 yang bertarung di era sebelumnya itu erantep jadi P3. Yang pertama Partai NU. Nahdlatul Ulama ya si mendirikan NU-nya ya Ki Hasyim Asy'ari. Yang beda Ki Bisri Sansuri, beda Ki Idham Khalid itu orang NU. Itu Partai NU ada di dalam P3. Kemudian beda Parmusi Muslimin Indonesia. Itu partainya Muhammadiyah. Ketika dulu Ki belum beda PAN, belum beda Partai Umat dan yang lain-lain. Itu dulu ada Parmusi. Nah, itu dari Muhammadiyah ya. Muhammadiyah. Ya Muhammadiyah sebenarnya sama NU itu amaliyahnya akidahnya sama. Padah. Dan itu sudah sebenarnya sudah diungkap oleh banyak mahasiswa dalam penulisan karya akhir. Ya kan Muhammadiyah ya sebenarnya katon tak padah akhirnya itu dengan apa yang dianut atau mazhab daripada pendirinya kayak Ahmad Darwis atau kayak Ahmad Dahlan. Itu kan ya setelah 3 atau 4 tahun setelah wafatnya beliau. Jadi saya duga itu Muhammadiyah itu dibajak ya, sehingga kemasukan aroma-aroma Wahabi, paham-paham Wahabi. Nah itu partai sayap politik Muhammadiyah yang namanya Parmusi itu
itu masuk di dalam P3, fusi di dalam P3. Kemudian partai yang lain adalah PSII atau Partai Syarikat Islam Indonesia. Ya dulu itu merupakan partai Islam yang insya Allah yang pertama ya, merupakan partai yang pertama, dan itu orang Islam. Awalnya dari partai Syarikat Dagang ya, tapi karena mau melawan dominasi ekonomi yang dikuasai oleh orang-orang, anggaplah orang-orang asing. Ketika itu maka orang-orang Islam agabai Syarikat Dagang Indonesia, Syarikat Dagang Islam Indonesia, yang kemudian terus di PSI, jadi Syarikat Islam Indonesia. Sekarang partainya menjadi SI ya, Syarikat Islam. Tapi sudah tidak menjadi partai politik, tapi Syarikat Islam itu sebagai jamiah itu masih ada. Nah itu PSI, itu merupakan partai Islam yang didirikan oleh ya Haji Umar Said, atau yang disingkat menjadi Hos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi ada NU, Nahdlatul Ulama, ada Parmusi, Muhammadiyah, ada PSII, Partai Syarikat Islam Indonesia. Kemudian yang lain juga, satunya lagi ada Perti, Tarbiyah Islam, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli itu pendirinya. Jadi semuanya itu orang Islam, dan kemudian difusi Erantep di tahun 73, tepatnya 5 Januari 1973 Erantep kemudian menjadi P3. Jadi jelas sudah ya identitasnya bahwa P3 itu merupakan fusi dari 4 partai Islam, semuanya Islam. Yang Golkar itu ya Golkar, kemudian yang PDI yang sekarang bermetamorfosis menjadi PDIP, itu awalnya dulu merupakan fusi atau gabungan dari 5 partai politik. Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Murba, PNI, dan IPKI. Nah disitulah saudara pentingnya, dan kemudian yang akan bertarung di pemilu Indonesia ya, pemilu tahun 2014 Februari tahun 2024 insya Allah itu nanti akan ada 18 partai politik. Jadi saudara itu perlu dipelajari semuanya identitasnya apa. Nah cuma begini ya, di An-Nuqayyah ini di akhir hayatnya Ki Ahmad Bashir Abdullah Sajjad, itu beliau sering banyak direkam oleh para alumninya bahwa mau tak nyoblos PKB ya nyoblos P3, mau tak nyoblos P3 ya nyoblos PKB. Itu udah guna beliau Ki Ahmad Bashir Abdullah Sajjad. Ya kalau ayah saya ya P3, Ki Muksid itu juga P3. Kemudian Ki Ahmad Bashir itu di PKB. Dulu pernah ada juga TBB, karena dianggapnya itu merupakan metamorfosis daripada Masyumi. Itu pernah dulu, insya Allah mungkin Ki Mahfud Husaini di Bajarin itu pernah PBB. Pernah juga mungkin Ki Busiri Ali Mufi itu juga pernah PKS insya Allah. Tapi cuma sebentar, akhirnya kembali ke rumah lama, kembali ke P3. Jadi itu sudah, jadi warnanya An-Nuqayyah adalah partai hijau ya. Ya partai hijau. Partai Islam Ngepi itu. CPKB itu dibentuk oleh Gus Dur Abdurrahman Wahid ya. Itu bahwa beliau ingin punya sayap bahwa orang NU itu harus ya, kalau dulu orang NU itu kan masuk dengan P3. Tapi karena mungkin bertarung di dalam itu kurang ya, merasa dianaktirikan karena tidak bisa mengambil orang NU itu biasanya ikhlas biasanya. Laku kalah ke Muhammadiyah mungkin ke lain. Akhirnya Gus Dur itu berkenan mendirikan PKB Partai Kebangkitan Bangsa itu sebagai sayap politik orang-orang Nahdlatul Ulama. Sementara P3 ya Pakun, di dalam P3 fusinya dulu ya Pakun, P3 yang dulu Pakun benih P3 Perjuangan tanda itu ya. Kalau PDI kan sudah PDI sebenarnya PDI Perjuangan. Baru juga orang Sumedap ini ngocak PDI Syariah ya, karena santri. Tapi makin ngocak santri bukan syariah ya Pakun dasarnya
kisahnya jajan itu ya kebay dari itu sudah dari 5 partai politik sebelumnya, pada partai Kristen, pada partai Katolik, pada IPKI, pada Murba, pada PNI, ya itu sudah hakikatnya. Artinya kisahnya jajan ya, kalau kita ibaratkan dengan jajan bahwa ya gulanya itu seperti apa, tepungnya seperti apa, telurnya seperti apa, ya itu sudah diolah adonan itu jadi jajan seperti ini. Nah, jadi sekali lagi bahwa saya ingin tegaskan bahwa An-Nuqayyah ini hijau, untuk PKB P3, untuk P3 PKB. Itu Dabuna Ki Ahmad Bashir yang saudara bahwa masyayikh di An-Nuqayyah itu afiliasi politiknya apakah secara struktural ataukah afiliasi kultural itu saudara bisa telusuri semuanya. Ya yang jelas ya seperti Ki Waris ya itu P3. Walaupun beliau sempat dipercaya dulu menjadi pengurus PBNU, itu beliau diperintahkan ketika NU itu dipimpin oleh Gus Dur. Gus Dur itu meminta kepada Ki Waris untuk membentuk PKB di Sumeneb. Ya, walaupun Ki Waris ini pakun P3, tapi beliau takzim karena aku huru ketebuiran. Mulai dari mbah saya Abah TV mujodi api sampai ke saya sendiri, sampai dekan ponakan itu semuanya alumni Tebuireng. Nah, karena takdim maka dijalankan oleh Ki Waris pakona dari Gus Dur, karena takdim daga guru dibentuk PKB di Sumeneb. Tapi beliau ternyata pakun nang P3. Ya artinya sudah melaksanakan pakon. Tapi beliau ya saya tahu ketika itu ayah saya itu mengumpulkan clipping dan tulisan-tulisan tentang Gus Dur. Jadi Polong sesofa itu ojor ini. Jadi beliau mempelajari itu, mungkin sebagian daripada istisyarah beliau dan istikharah beliau. Sehingga beliau tak norok ke PKB pakun cekak nang P3. Ya karena sama seperti mbah saya kayak Ilyas Asyarqawi itu dulu tetap juga dimasyumi. Karena apa? Dalilnya itu kurang lebih sama. Ini merupakan kesepakatan umat Islam. Artinya sebagai rumah besar umat Islam. Masyumi dulu di eranya itu merupakan kesepakatan umat Islam, tapi menyetong nang masyumi. Demikian juga P3 di eranya dulu itu juga merupakan kesepakatan umat Islam yang terbuktikan bahwa P3 merupakan fusi dari 4 partai itu. Nah dulu Ki Ilyas itu pernah epakon sareng Ki Wahid Hasim bin Asy'ari ya. Epakon untuk mendirikan partai NU. Bahwa beliau itu masyumi. Nah, akhirnya tetap dilaksanakan oleh beliau karena ngereng guru Ki Wahid Hasim. Ya, dijalankan beliau itu, cuma beliau ternyata pakun nang masyumi. Karena apa? Dalam pikiran beliau ini sudah kesepakatan umat Islam. Walaupun guru makon tetap dilaksanakan. Ya bode tersantri nah, bode kan ponakan itu saya pemasuk nang NU. Empian ki masuk nang NU, meraja NU, para NU, tapi gula pakun nang masyumi. Nah, itu kan merupakan kebijakan para masyayikh terdahulu seperti pakun ngargain ke guru. Tapi juga kalkulasi politik, ideologi politiknya itu tetap punya kalkulasi yang lain, punya pandangan yang lain. Nah itu tidak tahu ya, itu seolah-olah terulang ya dari kasus mbah saya pakun Ki Wahid Hasim, ya tetap dijalankan, tapi beliau pakun masyumi. Ayah saya yang di P3 itu kemudian pakun Gus Dur dijalankan karena guru, tapi pakun istiqomah di P3. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau menurut saya tadi sudah ditegaskan bahwa An-Nuqayyah ini hijau ya, Islam ya, pakun adukung partai Islam. Tapi sekarang ya tentunya banyak partai Islam, karenanya saudara harus menelusuri tentang partai Islam itu. Kalau saya rujukkan itu artinya mungkin ada PKS ya, Islam ya. Walaupun asasnya yang hanya Islam itu hanya akun karya P3 sekarang yang berasal Islam. Kalau perilaku politisinya ya mungkin juga kurang lebih sama. Nah, PKS misalnya ya, PKS Partai Keadilan Sejahtera, itu masanya adalah masa umat Islam. Saudara pelajari bagaimana PKS itu. Ajarin sampai ke Ramon.
Kemudian ada PKB ya juga ya, sudah jelas ya di An-Nuqayyah itu minta P3, PKB minta PKB ya P3. Kemudian mungkin ada Partai Umat yang lain. Itu saudara pelajari yang punya nuansa-nuansa Islam, atau nanti kalau masuk PBB Partai Bulan Bintang, itu juga dulu yang merupakan metamorfosis atau mengaku paling tidak mengklaim bahwa itu merupakan metamorfosis daripada Masyumi menjadi PBB. Pelajari bagaimana itu. Nah, kalau secara simpel kalau menurut saya An-Nuqayyah itu pilihannya menurut saya ya minta PKB P3, minta P3 PKB. Jadi simpelnya sudah seperti itu. Artinya tak perlu repot. Saudara tak perlu beristihad boleh, ngereng guru. Sehingga sering saya sampaikan, utamanya ya karena mohon maaf saya ini ketua P3 sebenarnya, ketua DPC P3 sebenarnya. Saya sampaikan pada ya berbagai kesempatan. Ya mun alumni An-Nuqayyah daerah Lubangsa mun pas tak mele P3 kan nganggep apa ke waris. Lah yang kepen mainan ke waris itu. Dia sudah tetik pengasuh. Pakai repot ngurusin masyarakat. Mulang santri, mulang masyarakat, mulang alumni. Ki kesokan berjuang di politik. Kayak yang kepen mainan. Mun tak alumni Lubangsa mun tak ngereng P3 ya kayak yang apa ke waris. Anggap apa ke padahal mereka itu sudah nimba ilmu ke waris, baik langsung ataupun tidak langsung. Misalnya saudara di SMA, bodoh ke ajar ke Pak Mojo misalnya. Pak Mojo timin pernah guru ke waris, itu kan pada bayi. Saya dari Latte misalnya, Ki Ahmad Basir ya. Mun tak keng meraja PKB, itu kan nganggep apa ke Basir? Ya kepen mainan ke Basir. Ya walaupun debuna beliau ya, mungkin karena ya di dalam ada di dalam batin beliau mungkin sehingga beliau berdebu untuk menyelamatkan An-Nuqayyah dan menyelamatkan Sumeneb paling tidak dalam skop yang kecil ya, skop Sumeneb. Ya minta PKB, P3, minta P3, PKB. Itu saudara bisa tanya kepada alumni senior dari Latte ya sudah menyampaikan seperti itu. Itu sudah sore itu sudah jelas validnya. Kemudian alumni yang lain, alumni Lupsel bagaimana Ki-Insya? Alumni Luptara, alumni Basari dan yang lain-lain itu telusuri bagaimana beliau berpolitik ketika itu. Hanya saja yang debu yang terakhir itu yang dari Ki Ahmad Basir ya sudah seperti itu. Minta P3 PKB, minta PKB P3. Hadirin rahimakumullah, sampai apa? Beda tanya jawab ya begini, dari sudut regulasi, dari sudut undang-undang saya melihat bahwa Indonesia ini juga dirusak dari sudut undang-undang. Itu yang disebut sebagai kudeta konstitusi, sehingga undang-undang pemilu itu bukannya jadi bagus, bukannya jadi demokratis, tapi jadi sal-sal kebudi. Bisa saudara bayangkan ya, ketika era Orde Baru itu politiknya beda telo, umat Islam itu rumah umat Islam beda nang P3 itu solid kekuatan umat Islam ketika itu. Saya dulu pernah menyaksikan sendiri mungkin di pemilu tahun 84 ya. Ya mohon sebelumnya itu saya anak kita ngerti, tapi 84 saya sudah melek tahu. Jadi bagaimana militansinya orang-orang santri yang mengkampanyekan P3 karena lawannya ketika itu melawan Orde Baru yang otoriter. Karena didukung oleh kekuatan militer. Jadi santri ketika kampanye dimin ya karena nang An-Nuqayyah kapi ya sudah P3 ketika itu. Itu sampai abulet songkon beriin kain tulisan la ilaha illallah. Atau beda sih tulisan Allahu Akbar kalau seperti itu. Jadi kan militer dengan orang antara perang. Itu sapena. Jadi karena partainya itu sangat ideologis dan menjaga ideologinya dan warna ideologinya tampak, maka pendukung-pendukungnya juga ideologis. Artinya mereteng ongku, perang ongku, takbir ongku. Jadi mungkin orang mereteng itu benikun FPI sih bisa takbir Allahu Akbar. Ya dalam kampanye politik dulu itu juga sama seperti itu. Ya karena musuhnya jelas, partainya sangat ideologis dan didukung juga oleh politisi-politisinya yang lurus, yang ideologis, itu karenanya juga pengikutnya juga ideologis. Artinya meretang ongku.
takbir ongku. Ya tapi ke belakang ya, masuk ke orde reformasi itu tentunya sudah ada, artinya Soeharto itu diturunkan itu sudah ada kompensasi. Ayo bingkok ya, kepentingan barat lah, kepentingan luar gitu ya. Ayo bingkok, Soeharto akan didukung, petoron Soeharto. Mungkin akan ketika itu tahun 98 itu ada resesi ekonomi ya, ada krisis ekonomi kayak Krismon itu. Ya itu sudah bikinannya mereka gitu. Ayo Soeharto petoron Krismon, kemudian pas terus ya petoron demo, kemudian petoron. Tapi ada kompensasinya. Jadi saudara itu harus jeli ya. Kompensasinya itu termasuk juga bagaimana daerah-daerah yang muncul. Kalau dulu sentralisasi semuanya ke pusat, tapi kemudian menjadi desentralisasi, kebijakan-kebijakan bupati, gubernur itu sudah punya kekuasaan. Sehingga Indonesia ini ya semuanya dipecah belah oleh raja-raja kecil, oleh gubernur, oleh bupati-bupati. Sehingga kepentingan luar untuk menghisap sumber kekayaan Indonesia itu cukup lebat ya orang-orang agen-agen yang sudah mereka bentuk sendiri ya, melalui gubernur, melalui bupati, tinggal langsung menghisap ke sana. Nah itu sudah ada kompensasinya. Atau mungkin bukti yang lain ya, dalam undang-undang pemilu itu di era tahun berapa ya, tahun 2010 mungkin, ketika mentak kelera itu ketika Keramdan Sirat itu didaulat menjadi bupati, itu yang memilih adalah anggota dewan. Jadi kalau dulu itu ya, di awal era reformasi itu masih menangin bahwa masyarakat tuh masih nyocok partai politik, jadi tak nyocok orang. Kalau sekarang kan nyocok orang, milih orang. Jadi partai politik saya cocok. Jadi apakah nyocok P3, PKB atau apa yang lain, itu mereka menyoblos partai. Kemudian siapa yang nanti akan duduk di legislatif, itu partai yang mengatur siapa paling masak itu sabe. Terus ya sabe di nomor urut pertama. Jadi mun suarana partai sekian memenuhi syarat untuk satu kursi, maka ini sedeti paling masak. Kemudian berikutnya saya paling masak, tapati masak, saya maden. Terus mungkin terus berikutnya. Sehingga orang-orang yang duduk di legislatif ketika itu duduk di wakil rakyat itu adalah orang-orang yang matang secara ideologis dan matang secara usia, orangnya senior kepi. Di politisi menceman saben itu politisi orang saya matang semuanya. Orang yang ideologis sudah lama di partai dan sudah menyerap ideologi partai. Karenanya ketika itu mele bupati itu mele Keramdan Sirat. Walaupun Keramdan Sirat itu ketika itu tadi tese. Jadi Sumeneb bisa memilih orang terbaik. Karena orang NU ketika itu sudah survei, mana survei saya paling kuat, menghendaki Keramdan Sirat, maka diakomodirlah ke. Dan semua anggota dewan sisa masa itu dari berbagai partai politik itu sudah sepakat bahwa ngereng kita jadikan Keramdan Sirat sebagai bupati. Jadi bupati yang diangkat oleh wakil rakyat. Ya sekali lagi, bupati yang diangkat oleh wakil rakyat. Jadi seandainya Keramdan, seandainya bupati ketika itu yang diangkat rakyat itu tong nyeletong, rang nyerang, benseromban, korupsi, bisa epeles itu kan? Karena engkau sing angkat been kan begitu. Nah kemudian Keramdan jadi bupati tanpa modal. Gitu. Kemudian dipilih oleh anggota legislatif yang semuanya matang. Artinya orang yang sudah masak ongku. Kemudian bisa dibayangkan bahwa APBD, jadi PCC gunaki untuk membangun Sumeneb ketika itu ketika itu mungkin tak napak 700 miliar. Ya sekali lagi 700 miliar. Tak napak mungkin ya, tak sampai 700 miliar. Tapi apa boleh buat, bukan apa boleh buat, tapi kenyataannya, faktanya Keramdan itu bisa membangun banyak hal. Artinya bangun lorong-lorong itu kan sudah menjadi kesan dalam masyarakat. Coba saudara tanya ke orang tua saudara, dengan modal hanya kurang lebih 700 miliar itu sudah bisa AGB lorong, membangun jalan, mengaspal lorong lan saalan itu sampai ke lorong-lorong kini itu dibangun di Keramdan ketika itu.
Karena apa? Karena Ki Ramdan ya salah satunya. Ki Ramdan jadi bupati tidak korupsi. Kemudian ya kebijakannya pesena Sumenep itu bisa engkau tadi beban ya kapiaki sudah untuk membangun Sumenep. Apa boleh beliau engkau mau ngalak ria, engkau ria korupsi, tak oleh riswah dalam agama, tak oleh korupsi dalam agama. Kapiaki Ki Ramdan, sombongan ke instika lah itu minta kelero dulu kata orang Istika, setahun itu ada dana pengembangan pendidikan tinggi itu kurang lebih 125 juta itu. Jadi saya pendidikannya itu bangun, kemudian infrastrukturnya dibangun, jadi kapiaki sudah. Karena tak perlu majar otang. Tapi pada era berikutnya, pada periode Ki Ramdan yang kedua itu sudah mulai pemilihan langsung. Nah itu semakin berat atau mungkin sampai saat ini sekarang orang menjadi bupati itu harus andi PC. Karena apa? Karena masyarakatnya juga ngantos PC kan bodoh ya, sehingga orang yang jadi bupati itu sudah andi otang mungkin 50 miliar, 120 miliar. Lah maka dia ada masa nyerana utang. Iya mun andi PCTV, mun tak andi pada utang juga. Kan pakun napu nyerahin, ya harus korupsi, sikut sana, sikut sini. Dan kemudian celakanya di undang-undang berikutnya bahwa karena alasan demokrasi ya, bupati itu akhirnya dipilih oleh rakyat. Ini lebih demokratis, Indonesia ini hebat satunya ini, bupati boy langsung dipilih oleh rakyat. Sementara rakyat atau mungkin saudara itu ngantos PC di PC nase sebanyakan bengko rosak gitu sudah. Artinya membebani orang ya, sehingga orang-orang terbaik itu akan sulit menjadi pemimpin kalah ke PC. Mun tada Soekarno nah tak ebele. Nah itu akhirnya ya biaya politik besar. Dan kemudian kalau dulu ya kata saya tadi, mun beda bupati Nyerang itu pas bisa EPLS bi bupati, bi anggota dewan, bi wakil rakyat. Karena wakil rakyat itu merupakan representasi dari masyarakat, di mana saya anggap bahwa masyarakat itu adalah raja, sementara bupati itu adalah pembantu raja, pembantu masyarakat. Jadi bupati itu hakikatnya adalah panglatin, jongos, si alatin kemauan masyarakat. Karenanya wakil rakyat itulah sebenarnya raja, perwakilan daripada aspirasi masyarakat. Nah, Nabi Dimin bupati itu bisa dijewer oleh wakil rakyat, tapi ketika bupati sudah dipilih langsung oleh rakyat, baan cek meles engkau langsung dipilih rakyat. Benar kamu anggota legislatif dipilih oleh rakyat, tapi saya juga dipilih oleh rakyat. Maka baan cek meles engkau. Nah sama juga kalau saudara ingat ya kasus Gus Dur. Kasus Gus Dur itu dulu kan diangkat oleh anggota Dewan DPR RI, Megawati atau siapa sebelumnya, dari Habibie turunnya Soeharto. Itu bisa diturunkan dengan mudah. Gus Dur ketika sudah anggota dewannya itu sudah tidak bersepakat. Tetapi sekarang ya sudah sangat sulit ya. Bagaimana menurunkan presiden? Bagaimana menurunkan bupati itu sudah sangat sulit. Harus melalui jalur yang lain. Ya karena sudah bahwa bupati, gubernur dan presiden itu sudah dipilih rakyat. Nah, saya sampaikan bagaimana kemudian berikutnya. Di era berikutnya setelah Ki Ramdan itu sombongan ke Instika itu can kun kare segemi juta per tahun. Kalau tadi berapa? 125 juta. Di bupati berikutnya kare segemi juta can ke Instika. Dan lorong-lorong itu minimal ya seperti itu. Lorong mungkin pasar apa itu pas tak kelar dibangun. Padahal APBD-nya ketika itu sudah lebih 1 triliun. Dan sekarang APBD Sumenep itu kurang lebih 2,5 triliun. Artinya 2.500 miliar ya. 2.500 miliar. Mun sapeuneukeun 700 miliar. Kali 1 triliun kan sama dengan 1.000 miliar ya. Ini sudah 2.500 artinya 2,5 triliun. Tapi daerah melorong akan itu.
Dari mana pendidikannya? Bagaimana pasarnya? Ya karena apa? Karena abin banyak ki nyerawata. Nah karenanya ya, jadi saya berpesan ini karena berkenaan dengan akhlak dalam berpolitik. Saudara nanti yang pertama ketika pemilu nanti pastikan saudara sudah punya hak pilih. Jadi pesan kepada orang tuanya, kok katipun apa batin gula Pak, bisa oleh KTP, dan paling penting surat keterangan bagaimana bisa nyoblos calon legislatif dan nyoblos presiden. Kemudian pastikan bahwa saudara itu tidak menerima uang politik, karena itu hanya akan membebani ya orang yang mau bertarung di bidang politik. Ya kalau saudara kecewa misalnya dengan para politisi misalnya kecewa dengan politisi P3 mak lecehkan, politisi PKB mak lecehkan, politisi apa yang lain, politisi PAN mungkin yang dari Muhammadiyah, politisi Partai Umat, PKS mak lecehkan. Itu saudara tinggal melihat bagaimana pendirinya. Artinya mun saudara mele tadi sudah dikerucutkan ya menjadi P3 dan PKB. Mun melihat P3, politisi P3 itu brengsek misalnya, itu cek ngabasaki orang, karena orang itu juga sudah berjuang di tengah iklim politik yang sudah sangat kurang baik seperti ini, regulasi pemilu yang sudah sangat tidak baik seperti ini. Mereka tetap berjuang untuk menjuangkan bagaimana P3 tetap ada dan bisa memperjuangkan aspirasi politik umat Islam. Artinya si abas engkau nyocoa P3 siapa orang yang P3 cocok, siapa politisi nasi PKB lah cocok, karena melihat pendirinya, bagaimana pendirinya. P3 itu partai Islam tapi bodeke Hasyim Asy'ari, bodeke Bisri Sansuri, bodeke dan yang lain-lain. PKB juga demikian, merupakan diinisiasi oleh Gus Dur. Gus Dur itu putranya kayak Wahid Hasyim putranya kayak Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Jadi kalau toh saudara kecewa itu ingat terhadap bahwa partai Islam itu perlu diselamatkan di Indonesia. Dan celakanya itu P3 itu sekarang menjadi partai politik yang paling rendah. Artinya ikuti Esokoni itu bisa tak masuk ke Senayan, sehingga orang yang mau mengaspirasikan suara umat Islam di Senayan sana ya saya agabai undang-undang, karena undang-undang benih agabai nang DPRD kabupaten ya, tapi dibuat di RI agabai Senayan itu, maka sudah tak ada boleh ya. Maka harus ya itu yang mungkin mereka sedang memperjuangkan, sepenting P3 bisa selamat. Jadi maka itu jadi kekengain ke pendirinya. Walaupun saudara kecewa ke PKB, kengain ke pendirinya Gus Dur, Abdurrahman Wahid, Abdurrahman Ad-Dahil. Beliau adalah putra Kiai Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim putranya Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi estuaki kok melese PKB demi pakun eksisnya PKB. Jadi partai politik itu bukan agama ya, bukan agama itu sendiri, tapi itu adalah ya membela agama. Ketika itu partai hijau, ketika partai Islam. Ketika saudara kecewa, maka cik abesaki orang oknum-oknumnya yang mengecewakan, tapi lihat siapa pendirinya, apa tujuan dari para pendirinya. Demikian juga Nahdlatul Ulama itu bukan agama itu sendiri, tapi membela agama. Bagaimana keagamaan kita itu sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi, sesuai dengan cara beragama Rasulullah. Malai sanat beragama malai pakun loros, tak bidal ke kiri, tak bidal ke kanan. Itu makanya Nahdlatul Ulama itu perlu. Kalau saudara ada yang mengecewakan dalam pandangan saudara, apakah dari pengurus PBNU atau mungkin sampai ke pengurus ranting, itu jangan melihat oknumnya itu, tapi lihat bahwa Nahdlatul Ulama didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau yakin bahwa beliau mendirikan Nahdlatul Ulama itu untuk menyelamatkan akidah dan amaliyah syariat umat Islam Indonesia agar terus ma'ana alaihi sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oknum, jadi cak abesaki NU ya harus dibela. Walaupun ada orang yang mengecewakan ya cak ngabasaki oknumnya, itu oknum. Partai-partai Islam harus dibela. Ya P3, PKB itu. Ada yang mengecewakan ya cek ngabasaki itunya. Tapi melihat siapa pendirinya dan apa tujuan-tujuan, niat yang bisa kita hadirkan daripada pendirinya, untuk apa P3 didirikan, untuk apa PKB didirikan. Sehingga perjuangan umat Islam itu tetap bisa
bisa terus diperjuangkan, digaungkan di Senayan sana. Misalnya undang-undang tentang minuman keras ya. Undang-undang kalau P3 dulu perjuangannya itu undang-undang perkawinan, tentang pornografi, tentang perzinahan. Bahkan tidak hanya itu, tentang tenaga kerja, tentang apa yang lain itu semuanya diatur sesuai dengan cara pandang Islam. Ya seperti tadi bisa dibayangkan kalau misalnya pornografi itu misalnya, ya walaupun ada undang-undang seperti itu, nyatanya porno aksi dan pornografi itu sudah semakin merajalela sekarang. Ya artinya yang penting usaha. Masalah hasil itu yaitu tergantung usaha kita dan sudah ampun kersana Gusti Allah. Yang penting kita mun tada berusaha, tada yang berikhtiar, tada yang berjuang ya, mungkin akan semakin jauh karena itu sunatullah, akan semakin jauh daripada keberhasilan. Hadirin rahimakumullah, saya rasa namun itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi saudara. Jadi istikharah tadi saya sudah kerucutkan, mun alumni An-Nuqoyah itu tidak ada pilihan lain, mun tak P3 ya PKB. Utamanya saya alumni Lubangsa. Mumpung ini saya orang Lubangsa, ada berapa orang saya alumni Lubangsa. Mun tak meraja P3, tak aja P3 itu kan nganggap apa gege waris. Mari pendatang alumni senior P3 apa alumni senior Lubangsa itu pas beda pakun ikikir nabi saya. Mun tak ajungcung P3. Mun tak ajungcung P3 ya mun alumni Lubangsa. Mun alumni Late ya mun tak ajungcung PKB. Itu paling tidak debu terakhir ya debu beliau mun tak PKB P3 tak P3 PKB itu. Berarti alumni Late ini punya dua pilihan. PKB ya, P3 iya. Nah kemudian dari hal itu ya, ini dalam skop lokal sampai ke nasional. Untuk pilpres ya saudara harus istisyarah ya. Jadi cari informasi tentang rekam jejak calon-calon presiden itu. Dan istikharah nyoon da Gusti Allah agar petunjuk langit yang datang pada saudara. Tidak hanya petunjuk apa semera, sebiru. Ya itu ya, di era reformasi itu sudah ideologi sudah tergerus dengan pragmatis ya, pragmatisme. Nah karenanya dalam memilih presiden itu jangan hanya saudara percaya terhadap propaganda dari siapapun. Jadi harus nasteteh siapa yang rekam jejaknya itu baik, siapa yang membela ya sekali lagi ada kaum umat Islam ini, siapa yang kalau saudara melihat bagaimana pemerintahan Jokowi ini, siapa yang kira-kira akan melanjutkan. Mun cocok ke Jokowi ya tentunya akan memilih siapa yang akan melanjutkan Jokowi. Mun cocok, mun keratu. Mun tak cocok maka harus mencari alternatif yang lain. Jadi calon presiden itu kan ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Anies Baswedan, ada mungkin Erick Thohir, mungkin ada Sandiaga Uno, mungkin ada Puan Maharani, atau mungkin ada Gus Muhaimin Iskandar dan yang lain-lain. Itu saudara perlu nanti pasangannya seperti apa. Yang perlu saudara lihat sebenarnya calon presidennya kada ya. Itu harus didahulukan. Karena terus terang ya seperti sekarang orang NU itu punya andi sahabat pemerintah Kiai Ma'ruf Amin. Tapi ecapok Jokowi maka tuna mengenaskan. Jadi sekuat apapun presiden. Jadi saudara tinggal lihat itu rekam jejak siapa presiden yang paling layak, yang paling representatif untuk mengawal Indonesia, utamanya mengawal umat di Indonesia dan kemajuan Indonesia. Ya kalau dulu di era pemilu sebelumnya itu kan ada Prabowo sama Jokowi ya. Sebenarnya kalau saya lihat ini tidak representatif. Pada bentuk api kalau saya anggap sebagai representasi umat Islam Indonesia. Tapi tentunya kita saudara harus milih, pakai baju coba iki ra pilih. Calon legislatif nanggo pakai baju coba nanggo pilih. Mana sebenarnya paling bagus. Kita memilih yang paling baik di antara yang buruk. Atau kalau ada yang sama-sama baik, ya yang paling baik di antara yang baik.
Atau mungkin coba tapi bisa memilih yang terbaik di antara yang buruk, atau bisa memilih yang kira-kira yang sudah sak-sak, yang kira-kira mun tetih itu mafsadatnya lebih keni. Artinya lebih takut ke neraka. Itu sudah ya, tetap harus nyoblos. Jadi itu sehingga saudara punya aspirasi, saudara punya kontribusi di dalam menjaga agama, bangsa dan agama ini. Jadi harus nyoblos. Karena imamah itu pakun beda. Jadi saudara milih tak milih, pakun beda presiden yang Indonesia. Makanya saudara harus tetap nyoblos. Mun bagus kapi, milih si paling bagus. Mun coba kapi, mana saya kira paling bagus di antara si coba, atau mungkin si paling sekoni mudaratnya. Itu saya pilih. Jadi itu ya, jadi tahu identitas Anukoya, partai hijau. Mun beda orang Anukoya ke semera itu ya perpan helap ya. Ya perpan teliar perpan teliar. Jadi di Indonesia ini partai terkuat di Senayan itu adalah PDIP. Kursinya itu 128. Sementara P3 paling kini kursinya hanya 19. Jadi bisa umat Islam, rakyat Indonesia yang katanya mayoritas umat Islam, bisa PDIP saya menang. Yang mana suaranya umat Islam? Mungkin karena sudah tergerus pragmatisme atau semera sebiru itu. Mun si hijau tak pati baju ya. Jadi kun mun tak 100 saya seket, mun bisa 100 sebenarnya, saya seket sebenarnya, saya biru sebenarnya. Makanya semera yang berkuasa, karena saya 100 yang berkuasa. Jadi saudara harus punya ideologi. Anukoyah itu hijau ya. Siap ya? Ya, dan jangan nerima uang politik. Saudara milih legislatif, milih presiden itu tanpa pamrih, tak usah nerima, karena itu hanya akan membebani mereka yang calon. Karena nampu itu memilih anggota legislatif, wakil rakyat itu engkau andi utang berempah, andi utang 1,5 miliar, engkau ya, maka kemudian mereka tidak aspiratif lagi, tak berbalik APBD kepada saudara. Dan kemudian juga harus diyakini bahwa uang politik itu insya Allah tak barokah ya, tak berkat. Jadi sudah tanpa pamrih saudara milih ria yang terbaik. Jadi pilih hanya yang terbaik. Setik ya karsana Gusti Allah. Jadi ada yang sering disampaikan, quotes yang disampaikan oleh ayah saya, tugas kita itu hanya mengerami. Apakah tegas atau tidak, itu sudah ya karsana Gusti Allah. Jadi ajam itu tugasnya ngerami, kita hanya berikhtiar, kita hanya berjuang. Apakah kita menang, apakah teka hajat kita, yaitu karsana Gusti Allah. Jadi kita pilih yang terbaik, itu tugas kita. Apakah wakil rakyat, apakah presiden, nanti mungkin juga berikutnya di akhir 2004 itu ada pilkada, apakah bupati, apakah gubernur. Jadi itu pilih yang terbaik, karena itu sumbangan saudara untuk yang terbaik. Dan mudah-mudahan yang terbaik itu teka hajat, itu tinggal diperjuangkan. Jangan pamrih ya, karena pesenah itu rogi, bentak kira berkat. Pese 100.000, 50.000, apa boleh kun 20.000 pakai gala. Sara geluh. Pas epo robi, pese kun 20.000, 50.000. Harga 5 tahun itu, dan bahkan daya rusaknya 5 tahun itu bahkan lebih dari 5 tahun. Mun saudara mele presiden bah keleroh 5 tahun, benikun roginya menikun 5 tahun, bahkan lebih dari itu. Hadirin rahimakumullah, demikian selamat berpolitik dan beretika dalam berpolitik, dan mudah-mudahan barokah menjadi sumbangan kita kepada bangsa ini dan kepada umat, utamanya umat Islam di Indonesia. Hadanallahu wa yakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli 'allatin shifa wa li kulli hadin qada. Allahumma inna nastaghfiruka wa nastaghfiruka ya jana wa anfusana wa awladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fika nafika wa amanika wa ziwarika wa yadik min kulli syaitanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi baghyin wa dhi 'ainin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa 'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa li masyayikhina wa li ajdadina wa li usulina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal muslimina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyati wa salam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al fi jihadina fi sabilika minal ghalibin wal faizin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tumallikana amrana wa tansurana ala a'daina wa a'daika wa a'da'i dinika nasran mubina. Allahumma ij'al dawlatana dawlatan islamiyah wa walli alaina wulatan minna mu'minina muttaqin wa immatan minna salihin wa qadatan minna nasihin wa awliya minna muslimin wa bi kitabillahi mu'tasimin wa bi sunnati rasulillahi muttabi'in. Allahumma waffiqna li idarati ad-dawlati wa tanzimiha wa islahil bilad wa ta'min wa'fu 'anna wa filana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Dari